Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan PPPK untuk PGSD. Ini adalah video part 2. Jadi nih buat teman-teman yang belum nonton video part 1, boleh banget kalau nonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi video. Nah, kali ini kita akan fokus membahas modul 1 PPKN PGSD. Soal nomor 1, menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan di atas merupakan titik-titik kewarganegaraan. Yang ini itu jawabannya fisik, teman-teman. Kita bisa ambil atau bisa ingat sebagian, kita ingatnya menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten. Ini aja segini. Nah, ini yang menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten itu adalah yang visi. Kalau tujuan sebenarnya itu ada 4 poin, cuma kalau diringkas itu menjadi seperti ini. Membentuk peserta didik untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, dan optimalisasi pembentukan karakter, sikap, dan perilaku cinta tanah air yang bertanggung jawab. Jadi kalau tujuan, nanti ada poinnya di sini, pembentukan karakter, ya kan, tujuan PPKN, membentuk karakter, terus ada perilaku cinta tanah air yang bertanggung jawab. Kita bisa ambil beberapa kata sebagai kata kuncinya aja sih. Kalau tujuan, ada pembentukan karakter, ada cinta tanah air yang bertanggung jawab, wawasan kebangsaan juga. Teman-teman bisa cek modul 1 yang PPKN halaman 22. Kemudian kalau prinsip itu ada beberapa. Prinsip PPKN sebagai social studies, kemudian Pancasilanya itu sebagai prinsip utama, ada prinsip belajar siswa aktif, cooperative learning, dan lain-lain. Kita akan bahas di soal yang selanjutnya. Kalau untuk misi ya, misi itu kita bisa ambil kata kuncinya menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter. Secara lengkapnya, misinya itu adalah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya kalau misi itu menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter. Kalau yang visi itu yang menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten. Nomor 2, visi dan misi PKN yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada hakikatnya dimaksudkan untuk titik-titik. Kalau untuk visi misi sebenarnya untuk apa sih, atau endingnya itu apa sih? Nah, kalau yang ini kita bisa ingat kata kuncinya visi dan misi PPKN itu untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tadi kan juga bertanggung jawab udah disebutkan di tujuan PPKN ya. Jadi intinya itu kalau untuk tujuan PKN atau visi misi PKN itu ada yang baik dan bertanggung jawabnya. Poinnya di sini baik dan bertanggung jawab. Teman-teman bisa buka lagi modul 1 PPKN halaman 21. Jadi visi dan misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Intinya baik dan bertanggung jawab. Teman yang belum gabung ke paket premium, aku saranin dan aku sangat berterima kasih jika teman-teman ikut gabung ke paket premiumnya. Teman-teman bakal dapet apa aja sih? Buat yang guru kelas, guru SD, kalian bakal dapet segini banyaknya 16 kuis cuma 42.000. Ini buat yang PGSD itu bener-bener jumlah soalnya udah aku sesuaikan dengan peraturan. Cuma lanjutnya teman-teman bakal dapat apa aja sih, fasilitasnya apa aja di sini karena udah ada ya. Aku klik yang paket Anda. Misalnya aku bakal ngerjain yang ini nih. Nah, di sini yang tryout A 100 menit 85 soal. Ini ya, yang ini. Ya udah tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi misal aku pilih yang ini, aku mau lanjut ke nomor 23, ya udah diklik aja ini nomornya, misalnya ini. Nah, kalau dirasa ganggu, teman-teman bisa minimize
terus bisa pakai next, brave, dan sebagainya. Terus kita submit aja ya. Udah di submit. Nah, terus kita akan ngelihat skor Anda tuh 5 itu kan. Wah, ya gitu ya. Ini buat percobaan. Teman-teman bisa lihat pembahasannya di sini, dan di sini udah aku tulis skor perpilihan gandanya. Kenapa? Karena aku ngikutin yang peraturan yang apa sih yang waktu itu loh, yang rapat persiapan itu kan tulisannya kalau yang manajerial dan sosiokultural itu perpilihan ganda itu beda skornya, mirip TKP kan, maka aku buat di sini skornya perpilihan ganda juga. Nah, kalau teman-teman klik hasil, teman-teman tuh bisa ngelihat apa aja. Teman-teman bisa ngelihat tadi yang mana ya? Ya udahlah ya, ini karena buat percobaan, kita lihat aja pembahasan ya teman-teman, tinggal klik yang pembahasan aja. Ini nanti bakal muncul ke pembahasan yang muncul itu adalah pembahasan soal yang terakhir kalian kerjakan. Terus kalau misal kita klik hasil, kita lihat detailnya. Nah, ini aku udah ngerjain segini banyaknya, jumlah skornya itu segitu, teknisnya segitu, sosiokulturalnya segitu, dan sebagainya ya. Nanti kalau misal kita klik yang bagian peringkat, nanti kita bisa ngelihat peringkat kita tuh nomor berapa sih. Nah, ini nih teman-teman, ini nanti bakal muncul di sini. Peringkatnya banyak banget ya di situ. Nah, selain itu, tryout ini tuh bisa dikerjakan berulang-ulang sampai teman-teman ngulang 10 kali pun sampai hafal ya, bahkan gak baca soalnya itu bisa ya. Nah, masih bingung mau ikutan yang premium atau enggak, teman-teman bisa ikutan yang tryout gratisnya. Untuk tryout gratisnya, teman-teman tinggal share posternya. Teman-teman bisa follow IG Instagram Rumah Tryout, atau bisa juga gabung ke grup P3K, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 3, PPKN berperan sebagai program studi yang memiliki tradisi social studies. Salah satu tujuan kajiannya adalah agar siswa dapat mengambil keputusan dalam konteks sosial politik berdasarkan asumsi bahwa demokrasi selalu menuntut warga negara turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan Jadi ada 3 tradisi social studies ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya kalau terdengar suara rintik-rintik, itu adalah hujan karena di sini sedang hujan. Kita bahas ya, ada 3 tradisi. Yang pertama adalah tradisi citizenship transmission PPKN. Jadi citizenship itu kan kewarganegaraan ya, transmisi kewarganegaraan, tradisi transmisi kewarganegaraan. Intinya transmisi kewarganegaraan itu adalah tradisi yang paling sering dipraktekkan di Indonesia oleh guru-guru. Intinya guru-guru mengajar PPKN gitu ya. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan dengan cara guru menyajikan asumsi-asumsi, kepercayaan-kepercayaan, dan harapan-harapan tentang masyarakat. Intinya, kalau citizenship transmission, transmisi kewarganegaraan, ya guru mengajar dengan menyajikan gini loh asumsi, kepercayaan, dan harapan. Biar apa? Biar peserta didik yakin, belajar dan yakin tentang konsep kewarganegaraan. Jadi ibaratnya ini tuh baru kayak ngajar, kayak apa sih namanya, teacher center learning, ngajarin ini gitu. Kemudian tradisi yang kedua adalah social science. Tradisi social science, ilmu sosial ya, PPKN sebagai ilmu sosial, yaitu tujuannya agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan disiplin ilmu sosial, sehingga mereka akan menjadi warga negara yang efektif. Isi dari social science ini adalah struktur, konsep, masalah, isu, dan proses dari disiplin ilmu sosial. Intinya kalau ilmu sosial yang ini tuh lebih fokusnya ke kayak materinya gitu. Jadi biar siswa tuh punya pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan. Tentang perlengkapan itu ya maksudnya apa aja sih PPKN tuh, materinya apa aja sih, isunya apa aja, konsepnya apa aja. Itu yang social science, ilmu sosial. Tradisi yang ketiga adalah tradisi reflective inquiry PPKN. Tradisi inquiry reflektif, jadi ini itu tujuannya agar siswa itu bisa membuat keputusan dan mendorong peserta didik untuk menganalisis tentang apa saja yang terlibat dalam suatu keputusan. Jadi intinya ini tuh kayak tingkatan yang
paling tingginya gitu sih, bisa membuat keputusan. Nah, kata kuncinya membuat keputusan. Kalau di soal ini kan juga kata kuncinya agar siswa itu bisa ngambil keputusan. Berarti jawabannya yang kalau yang transmisi kewarganegaraan intinya guru mengajarkan. Jadi biar siswanya itu tahu dan yakin belajar tentang konsep kewarganegaraan. Kalau yang social science itu biar siswanya punya pengetahuan tentang ilmu sosial itu, tentang PPKN itu, dari struktur, konsep, masalah, dan sebagainya. Kalau reflective inquiry itu intinya biar siswa bisa ngambil keputusan. Nomor 4. Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari 5 tradisi social studies, yakni transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission. Saat ini, tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan citizenship education yang memiliki 3 domain. Salah satu domain tersebut adalah domain kurikuler, yaitu titik-titik. Jadi intinya di sini citizenship education itu punya 3 domain. Domainnya itu salah satunya kurikuler. Apa sih domain kurikuler? Yang A, pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Intinya tuh pemikiran atau ya ilmu tentang pendidikan kewarganegaraan gitu kan di komunitas keilmuan. Ini kata kuncinya yang membedakan nanti. Ini adalah domain akademis. Kalau yang B, konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal dan non-formal, ini adalah yang kurikuler. Kata kuncinya biar kita lebih enak mengingat itu yang di dunia pendidikan atau formal atau non-formal. Kalau yang di sini cuma komunitas keilmuan. Nih ya, ini udah di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah domain sosiokultural, yaitu konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Udah kelihatan lah ya bedanya. Akademis itu yang di komunitas keilmuan, kurikuler itu di dunia pendidikan, formal ataupun non-formal ya. Kalau yang sosial-kultural itu yang di lingkungan masyarakat. Soal nomor 5, berikut ini yang tidak termasuk prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah titik-titik. Jadi ada beberapa prinsip dasar pembelajaran PKN. Yang pertama adalah prinsip belajar siswa aktif atau student active learning. Kita bisa ingat ini ya, student active learning atau yang intinya siswa aktif gitu. Kemudian ada kelompok belajar kooperatif atau cooperative learning. Ada pembelajaran partisipatorik, partisipatorik, dan mengajar yang reaktif, reactive learning. Oke, kita cek yang A, student active learning, iya termasuk. Cooperative learning juga iya. Contextual learning, enggak. Pembelajaran partisipatorik, iya. Reactive learning, iya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6, perhatikan kegiatan berikut. 1. Fase perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide atau brainstorming. 2. Fase kegiatan lapangan, yaitu aktivitas siswa dalam mengumpulkan data dan informasi dengan wawancara, pengamatan, atau kuesioner. 3. Fase pelaporan dengan membuat sketsa, clipping, atau video. Kegiatan tersebut merupakan ciri-ciri prinsip pembelajaran PKN, yaitu titik-titik. Kita bisa ingat kalau di sini kan ada merencanakan dulu. Jadi siswanya identifikasi masalah, kemudian mereka ke lapangan, kemudian buat video. Kira-kira yang mana nih? Jawabannya itu adalah yang B, yang student active learning. Pokoknya kalau yang student active learning atau prinsip siswa belajar aktif itu ada 3 fase ini. Kalau yang A, cooperative learning itu kerjasama. Jadi kerjasama yang dimaksud itu bukan hanya kerjasama antar siswa. Jadi sebenarnya yang active learning itu kan juga kalau misal kelompok butuh kerjasama ya. Bukan cuma itu, cooperative learning di sini nggak terbatas kerjasama antar siswa, tapi juga bisa kerjasama antara sekolah dengan orang tua atau sekolah dengan lembaga-lembaga tertentu. Misalnya siswa itu dikasih tugas untuk wawancara ke kepolisian. Nah, berarti kan sekolah juga sebelumnya harus menghubungi kepolisian tersebut.
Jadi nggak cuma kerjasama antar siswa. Kemudian kalau yang D, pembelajaran partisipatorik itu adalah belajar sambil melakoni atau belajar sambil melakukan, learning by doing. Jadi contohnya, misalnya mau praktik demokrasi dalam sekolah, misal pemilihan ketua kelas atau pemilihan apa, atau intinya apalah ya, sedang musyawarah apalah. Ya intinya gitu. Jadi pembelajaran yang mereka tuh benar-benar sambil melaksanakan langsung. Kalau misal demokrasi ya demokrasi di kelas, pemilihan apa, misalnya butuh musyawarah. Kalau dalam musyawarah kan ada beda pendapat, berarti harus menghargai. Terus nanti misal ada perdebatan, harus gimana. Jadi intinya pembelajaran partisipatorik itu sambil melakukan. Kalau yang reactive teaching itu intinya bagaimana guru menciptakan strategi agar murid itu mempunyai motivasi belajar. Jadi ini lebih ke gimana gurunya. Nomor 7. Salah satu prinsip-prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah reactive teaching, yaitu menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri guru yang reaktif adalah titik-titik. Intinya tuh gimana biar siswanya itu punya motivasi belajar gitu kan. Yang tidak termasuk yang mana nih? Yang A, menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Ini tuh student centered learning, ini jelas iya. Biar nggak bosen kan, biar termotivasi. Yang B, pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami. Ini juga iya kan, karena akan memudahkan siswa untuk belajar. Kalau siswa mudah, pasti mereka akan lebih semangat, lebih termotivasi. Yang C, menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Ini nggak selalu ya teman-teman, walaupun emang kalau pakai TIK bisa memotivasi, tapi nggak selalu. Nggak harus pakai yang berbasis TIK, ya kan? Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, berupaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan. Jelas ya, di sini juga udah ada kata motivasi, pasti iya. Yang E, mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan. Ini juga penting. Jadi kalau misal metode ini membuat siswa bosan, ya jangan dipakai, ya kan? Atau dipakai sebentar, habis itu ganti metode. Jadi yang tidak termasuk ciri-ciri guru yang reaktif adalah menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Soal nomor 8. Metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan. Metode pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu titik-titik. Jadi untuk metode pembelajaran itu dibagi menjadi 3 strategi ya, yaitu strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan. Kalau yang pengorganisasian itu sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran, seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. Intinya menentukan apa yang akan disampaikan di pembelajaran, menentukan isi atau menentukan materinya. Kemudian yang kedua, strategi penyampaian sebagai langkah untuk mendapatkan respon siswa dengan menata interaksi dengan baik. Jadi intinya ketika penyampaian itu gimana? Berarti kan interaksinya harus baik, interaksi dengan siswa. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan, yaitu langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Jadi jawabannya yang D ya, pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan. Demikian video latihan soal PPKN, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Oh iya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi ketika ada video baru, teman-teman bisa langsung cek videonya. Yang belum gabung di grup Telegram bisa gabung, linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih.